历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang sedang menuju ke puncak gunung, di mana gunung itu sedang bergetar dan menimbulkan batu-batu berjatuhan dari puncaknya. Sementara para murid lain berlari menuruni gunung untuk menghindar, Qin Yang malah naik ke puncak gunung. Kakak Suze, itu adalah Qin Yang. Di belakang pemuda itu, Gu Xie berbicara dengan hormat. Oh, jadi itu dia? Suze mengerutkan kening dan mencibir, dasar orang yang tidak takut mati. Di puncak gunung, tanaman teratai safir telah matang, bahkan biji teratainya sudah terbentuk. Jika bukan karena Ziwei dan Anshishi yang menghalangi, aku sudah mendapatkannya. Bocah ini benar-benar mencari mati, bahkan tidak menganggap kakak Suze sebagai ancaman. Di atas sana, di antara bebatuan, anak ini. Seorang murid berkata dengan nada menjilat. Namun, sebelum murid itu selesai berbicara, sosok Qin Yang tiba-tiba bergerak lebih cepat. Anak ini. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Semakin dekat ke puncak, semakin banyak bebatuan yang jatuh dan semakin cepat kecepatannya, tetapi Qin Yang justru semakin cepat mendaki. Di sisi lain, sekelompok orang juga berhenti sejenak. Kakak senior An, anak itu adalah Qin Yang. Oh! Anshishi menatap sosok di puncak gunung dan tersenyum, anak muda yang menarik. Sementara itu, semakin banyak orang yang memperhatikan tindakan Qin Yang, dan mereka semua tegang. Anak ini benar-benar tidak takut mati. Namun, saat ini, Qin Yang sudah mencapai puncak gunung. Di mana itu? Menatap puncak datar setinggi 1000 meter, Qin Yang mengerutkan alisnya. Tanaman teratai safir. Melihat tanaman teratai safir yang sedang tumbuh, sudut bibir Qin Yang sedikit terangkat. Jika tanaman teratai safir ada di sini, maka benda kecil itu juga pasti ada di sini. Saat ini, dia tidak peduli dengan perhatian orang-orang di bawah. Dia melangkah maju dan berdiri di puncak gunung. Saat itu juga, seluruh puncak gunung bergetar hebat, suara gemuruh menggema, menciptakan gelombang kejut yang semakin kuat. Di puncak gunung, tanah mulai retak, batu-batu berguling ke bawah, seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam bumi. Saat ini, orang-orang di kaki gunung tidak bisa lagi tetap tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Yang baru saja mencapai puncak, tetapi getaran di puncak gunung semakin kuat, sementara mereka tidak bisa melihat apapun. Kakak Suze, kita. Tunggu. Suze berkata dengan dingin, terlepas dari apakah anak itu berhasil mengambil tanaman teratai safir atau tidak, kita akan menunggunya di sini. Saat dia turun, dia harus menyerahkan biji lotusnya, kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Suze menjadi semakin dingin. Baik. Beberapa murid lainnya menjadi semakin bersemangat. Bagaimanapun, sehebat apapun Qin Yang, dia tetap bukan tandingan Suze, murid dalam terkuat di Akademi Dewa. Sementara itu, Qin Hai, Ye Ziqing, dan yang lainnya berdiri di pohon raksasa di kaki gunung, menatap puncak dengan ragu-ragu. Kali ini, mereka yang membuat kekacauan, tapi saudara ketiga malah bergegas ke atas seperti itu. Qin Hai berkata dengan cemas, aku khawatir nanti orang-orang itu tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Mendengar ini, Ye Ziqing dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Memang, Qin Yang bertindak terlalu impulsif dengan naik ke atas gunung seperti itu. Para murid dari berbagai pihak tidak akan tinggal diam melihat perubahan besar seperti ini karena munculnya harta langka. Selain itu, dari pembicaraan di sekitar, tampaknya ada tanaman teratai safir yang tumbuh di puncak gunung. Tanaman ini terbentuk dalam kondisi yang sangat langka, bukan karena energi spiritual atau iklim, tetapi karena keberuntungan alami. Biji yang dihasilkan oleh teratai safir dapat meningkatkan daya tahan lautan spiritual dan bahkan meningkatkan stabilitas pondasi pemurnian spiritual. Benda ini tidak ternilai harganya. Bahkan bagi seorang petarung di Spirit Platform Realm, mereka akan rela bertarung sampai mati demi mendapatkan biji lotus ini, apalagi para murid di Spirit Sea Realm. Namun, Qin Yang tidak memikirkan kekhawatiran Ye Ziqing dan yang lainnya saat ini.
Berdiri di puncak gunung, menatap tanah yang mulai retak, Qin Yang bergumam. Setelah tertidur selama puluhan ribu tahun, kamu seharusnya tidak terus tidur di sini. Hari ini, aku, Qin Yang, telah kembali. Cepatlah, berlutut dan sambut tuanmu. Dengan teriakan rendah, aliran spiritual energi dalam tubuh Qin Yang mulai berkumpul dan menyebar. Segel spiritual berputar dan saling bertautan, membentuk armor transparan. Armor 5 lapis segel spiritual bersinar samar dan menyebar ke seluruh puncak gunung. Cerak! Tiba-tiba, suara retakan terdengar di tanah di puncak gunung. Sebuah sosok muncul dari dalam tanah. Sosok itu berwarna hitam pekat, seolah terbuat dari besi hitam, dengan garis-garis merah samar di tubuhnya. Saat melihat ini, sudut bibir Qin Yang sedikit terangkat. Boneka Panling, waktunya menyambut tuanmu kembali. Dengan satu lambaian tangan, boneka itu berlutut dengan satu lutut di tanah, dan menyilangkan tangannya sebagai tanda hormat. Tak lama kemudian, lebih banyak sosok muncul dari bawah tanah. Total ada 5 boneka, masing-masing setinggi 2 meter, dengan armor besi hitam yang menutupi tubuh gelap mereka. Tum! Namun, ketika salah satu boneka itu baru saja keluar, tiba-tiba hancur berkeping-keping. Sepertinya mereka tidak bisa bertahan dari ujian waktu. Qin Yang bergumam pelan, melihat satu boneka yang hancur begitu saja. Dong! 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 Tak lama kemudian, 3 boneka lainnya juga mulai runtuh, meninggalkan suara dentingan logam yang menggema di udara. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka pasti akan terkejut hingga kehilangan kata-kata. Tubuh para boneka runtuh, berubah menjadi pecahan logam. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, pecahan-pecahan itu ternyata menjadi barang yang sangat berharga dan langka. Ziu Baojin, permata ungu langka, Shen Gengshi, batu dewa geng, San Ye Hei Tai, besi hitam 3 daun. Bahan-bahan berharga yang tak ternilai harganya. Boneka itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi kerikil, tetapi logam yang terkandung dalam setiap pecahan kerikil tersebut sebenarnya adalah bahan langka untuk membuat senjata spiritual tingkat keempat atau bahkan tingkat kelima. Setiap bagiannya sungguh luar biasa. Namun sekarang, harta karun berupa emas dan batu langka ini justru digunakan untuk membuat 5 boneka ini. 4 di antaranya rusak. Saat ini, Qin Yang merasa sedih. Boneka Panling. Dahulu, ketika dia masih sebagai Kaisar Jiwio, dia secara pribadi membuat boneka-boneka ini. Selain tidak memiliki kecerdasan sendiri, gerakan mereka hampir sama seperti manusia biasa. Dan masing-masing dari mereka diciptakan untuk menjadi sosok kuat di alam spiritual. Dulu, anak itu, King Yun, mengambil sekelompok murid, tetapi dia tidak tahu bagaimana melatih mereka, jadi dia menggunakannya sebagai guru. Qin Yang pun tidak punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia membuat boneka-boneka ini hanya untuk melatih murid-muridnya. Ming Yuan, yang kemudian menjadi Kaisar Beiming, Tian Qingshi, pendiri Akademi Dewa, dan Qin Tianyuan, semuanya pernah diasuh oleh boneka-boneka ini. Hingga akhirnya, ketika dia meninggalkan lembah abis, dia berpikir bahwa boneka Panling ini juga akan tetap berada di sana. Namun, tak disangka mereka justru berakhir di tempat ini. Menatap satu-satunya boneka yang tersisa, Qin Yang melambaikan tangannya. Pada saat ini, boneka spiritual itu berdiri, tubuhnya yang besar, di depan Qin Yang, tampak seperti anak kucing yang jinak, tubuhnya sedikit membungkuk. Telan mereka, kamu seharusnya bisa memulihkan beberapa fungsi, aku akan mencari cara untuk membawamu kembali ke puncak. Qin Yang melambaikan tangannya dengan ringan. Boneka Panling melangkah maju, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah puncak gunung yang keras. Terdengar suara berderak, dan boneka Panling terus mengunyah. Secara bertahap, armor di permukaan tubuhnya menjadi mengkilap. Dan aura yang berputar di dalam tubuhnya semakin kuat. Tingkat kekuatan yang awalnya berada di alam spirit platform, pada saat ini, mendekati alam spiritual. 4 alam roh adalah alam spirit si, alam spirit platform, alam spiritual, dan alam spirit soul. Setiap peningkatan level membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, bahan alami, harta karun bumi, dan juga batu spiritual yang tidak bisa diabaikan. Namun, boneka Panling ini, pada saat ini, langsung naik dari tingkat spirit platform ke kekuatan spiritual. Ayo pergi. Qin Yang berbicara lagi pada saat ini, dan berkata dengan sedih,
kamu pria besar, bahkan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan tahu apa yang terjadi setelah aku pergi. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ming Yuan, Tian Qingxi, anak-anak nakal itu, dan anak itu, Qing Yun. Yang paling membuatku khawatir bukanlah murid-murid ini, tetapi dia. Pada saat ini, Qin yang berjalan pergi. Berjalan menuju tanaman teratai safir, ia memetik biji teratai satu persatu dan menyimpannya. Ada 17 biji, tidak lebih, tidak kurang. Namun, pada saat ini, dengan munculnya 5 boneka, guncangan di puncak gunung benar-benar mereda. Pemandangan ini begitu aneh sehingga tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Turun! Sebuah teriakan rendah tiba-tiba terdengar saat ini. Di puncak gunung, sosok Qin yang melangkah maju. Di belakangnya, boneka Panling dengan armor besi hitam dan kulit gelap berjalan dengan langkah berat, memberikan kesan seperti gunung berapi kecil yang akan meletus. Hentikan dia! Pada saat ini, Su Ze berteriak rendah, dan puluhan sosok di belakangnya langsung menyerbu ke depan. Puluhan orang itu semuanya berada di atas level kelima Spirit Sirealm, aura mereka kuat dan penuh dengan niat membunuh. Di sisi lain, dari geng Liu Men, seorang pemuda melangkah maju saat ini. Orang ini bernama Liu Fuya, dan sebelumnya, Liu Qingcheng adalah pemimpin murid dalam dari geng Liu Men. Namun, setelah kematian Liu Qingcheng, dia mengambil alih dan memimpin para murid geng Liu Men. Dia sebenarnya sudah terkenal di murid dalam Akademi Dewa, tetapi selalu tertutup oleh pamor Liu Qingcheng, sehingga dia tidak menonjol. Namun kali ini, dia harus maju. Pada saat yang sama, Ziu dari geng Fang Yuan, yang menduduki peringkat ketiga di antara 10 ahli teratas di Akademi Dewa, juga muncul bersama para murid geng Fang Yuan. Bukan hanya mereka, tetapi yang lainnya juga mulai mengepung kaki gunung satu persatu, menunggu Qin yang turun. Itu Tai Fei, peringkat keempat murid dalam Akademi Dewa. Juga, An Shishi, peringkat kelima murid dalam di Akademi kita. Dia dikatakan berasal dari geng Anran Yuan. Geng Anran Yuan dibentuk oleh anak roh atau Ling Zian Yuking, dan isinya semuanya wanita cantik. Kalian tidak melihat Chu Tong dan Dai Sheng yang jarang muncul juga ada di sini? Sejak kapan mereka bersekutu? Sekarang, dari 10 besar di Akademi Dalam, kecuali Liu Qingcheng, Liu Ken, dan Zhu Xiong yang telah mati, semuanya ada di sini. Beberapa murid benar-benar gempar saat ini. Tak disangka, pada hari terakhir ujian, ada kegemparan sebesar ini. Belum lagi kehebohan ini, murid-murid dan kelompok murid teratas di Akademi Dewa juga mulai bermunculan. Semua mata tertuju pada Qin yang dengan tenang berjalan turun dari puncak gunung. Anak ini, sepertinya tidak tahu bahwa dia akan segera mati. Saudara ketiga. Nah, bos. Saat ini, Qin Hai, Ye Ziqing, Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, dan Sun Yu juga keluar satu persatu. Melihat kelima orang itu, Qin yang tersenyum tipis. Baiklah, kita sudah selesai, ayo pergi. Qin yang menatap mereka dan tersenyum santai. Bos. Zhang Xiaoshuai menarik lengan Qin yang dan berkata pelan, bahkan jika kita ingin pergi, aku takut orang-orang ini tidak akan membiarkan kita pergi. Oh. Qin yang sedikit tertegun dan berkata dengan tenang, tidak masalah, siapapun yang menghalangi aku akan mati. Qin yang tidak peduli. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar dari kerumunan. Su Ze melangkah maju dan berteriak, kamu Qin yang kan? Serahkan biji teratai yang kamu dapatkan. Oh. Mendengar ini, Qin yang tersenyum tipis, tetapi tidak berbicara. Oh apa? Liu Fuya juga berkata, kamu telah membunuh murid dari keluarga Liuku, dan sekarang kamu mencuri harta yang kami temukan. Jika kamu tidak menyerahkannya, apakah kamu mau mati? Mau mati? Qin yang menggelengkan kepalanya dan berkata, hidup itu menarik, aku tidak ingin mati. Jika kamu tidak ingin mati, maka serahkan. Di sisi lain, Ho Poi, pria bertubuh besar yang menduduki peringkat ke-8 di Akademi Dewa, juga berteriak pada saat ini. Dia adalah salah satu dari 10 besar di Akademi Dewa, jadi dia sama sekali tidak menganggap Qin yang sebagai ancaman. Namun, apa yang kalian katakan tampaknya salah. Qin yang berkata pada saat ini, biji teratai dari tanaman teratai safir berada di puncak gunung. Baru saja, saat aku tiba, aku melihat kalian semua berlarian menyelamatkan diri ke bawah gunung.
Aku mempertaruhkan nyawaku untuk memetik ini. Bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa aku yang merampasnya? Mulutmu pintar. Cutong juga mendengus saat ini, ada fenomena aneh di puncak gunung. Kami berencana menunggu sampai fenomena itu menghilang sebelum mengambilnya. Tapi kamu lebih dulu mencurinya, dan sekarang masih berani membual. Itu artinya, biji teratai ini tidak bertuan. Kalian menemukannya tapi tidak punya keberanian untuk mengambilnya, jadi hanya bisa menunggu. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mengambil biji teratai ini. Bukankah itu milikku? Kamu. Apa gunanya berbicara dengannya? Gu Xie berkata dengan suara rendah, jika dia tidak menyerahkannya, dia akan mati. Qin Yang, kamu mau mati atau menyerahkan biji teratai itu? Saat ini, suasana semakin tegang, penuh dengan niat membunuh. Ratusan murid dari geng Tianzi, geng Liu Men, dan geng Fang Yuanhui mengepung mereka. Pada saat ini, Zhang Xiaoshuai mulai berkeringat dingin. Mereka semua pengecut tadi, tidak berani mengambil biji teratai, tapi setelah Qin Yang mengambilnya, sekarang mereka mencoba merebutnya dengan mengandalkan jumlah mereka yang lebih banyak. Benar-benar tidak tahu malu. Bos, apa yang harus kita lakukan? Zhang Xiaoshuai mendengus, orang-orang ini benar-benar tak tahu malu. Bahkan jika aku, Zhang Xiaoshuai, harus mati di sini hari ini, aku akan melawan mereka sampai akhir. Boom. Kata-kata Zhang Xiaoshuai baru saja jatuh, tetapi Qin Yang langsung menjatuhkan palu. Kamu ingin mati, tapi aku tidak ingin mati. Qin Yang mencela sambil tersenyum, sekelompok anak kecil hanya berisik di sini, kenapa bicara soal mati dan tidak mati? Bocah. Lu Xuan dan Zhang Xiaoshuai tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah saat ini. Mereka tahu bahwa Qin Yang memang telah mencapai level 9 alam Linghai, tetapi sekarang, dia berhadapan dengan ratusan murid alam Linghai. Jika orang-orang ini menyerang sekaligus, bahkan jika Qin Yang berada di level 9 alam Linghai, dia tidak akan bisa bertahan. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.